Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Yeni Farida Rotua Panjaitan, lalu ada teman saya Nazha Salwanada, Amalia Ramadhani, dan Wika Oktaviani Putri. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pendidikan bagi Anak Hiperaktif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas atau GPPH atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Kondisi ini juga disebut sebagai gangguan hiperkinetik. Dahulu kondisi ini sering disebut minimal brain dysfunction syndrome. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazha Salwanada. ADHD terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tipe anak yang tidak bisa memusatkan perhatian. Yang kedua, tipe anak yang hiperaktif dan impulsif. Dan yang ketiga, ada tipe gabungan. Kemudian, ciri-ciri anak hiperaktif. Yang pertama yaitu ada inatensi, tidak ada perhatian, atau pemusatan perhatian yang kurang dapat dilihat dari kegagalan seorang anak dalam memberikan perhatian secara utuh terhadap sesuatu. Yang kedua, impulsif. Gejala impulsif ditandai dengan kesulitan anak untuk menunda respon. Ada semacam dorongan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Dan ketiga, hiperaktif, mempunyai terlalu banyak energi. Anak cenderung banyak bicara dan menimbulkan suara berisik. Kemudian ada ciri-ciri khusus anak yang hiperaktif. Yang pertama, sering meninggalkan tempat duduk, padahal seharusnya ia duduk manis. Yang kedua, sering berlari-lari atau memanjat secara berlebihan pada keadaan yang tidak selayaknya. Yang ketiga, sering tidak mampu melakukan atau mengikuti kegiatan dengan tenang. Dan yang keempat, selalu bergerak seolah-olah tubuhnya didorong oleh mesin. Yang kelima, sering menggerak-gerakkan tangan atau kaki ketika duduk atau sering menggeliat. Dan yang keenam, ada sulit menunggu giliran, terlalu banyak bicara, dan sering memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia Ramadhani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara mengatasi anak yang hiperaktif. Yang pertama, hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Yang kedua, mengidentifikasi segi positif. Dan terakhir, memberi hadiah atau reward. Lalu ada solusi mengatasi anak hiperaktif di sekolah. Yang pertama, menghindari menempatkan anak di dekat jendela, pintu terbuka, gambar atau lukisan yang warnanya cerah karena akan merusak konsentrasinya. Lalu yang kedua ada menatap anak saat berkomunikasi. Yang ketiga, menempatkan anak di bangku yang dekat guru, di antara anak yang tenang dan amat memperhatikan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada sesekali menggunakan kontak fisik seperti memegang bahu atau menepuk punggung anak untuk memfokuskan perhatiannya. Selanjutnya ada upaya penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama, penyederhanaan materi pelajaran. Lalu ada fokus pada apa yang bisa menimbulkan minat dan kesukaan. Lalu ada metode dan pendekatan yang penuh variasi dan peraga yang menarik dan berubah-ubah. Lalu ada perhatian dan kasih sayang. Dan yang terakhir ada latihan kedisiplinan dengan pola hadiah atau pujian dan hukuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penanganan anak hiperaktif di lingkungan keluarga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua untuk mendidik atau membimbing anak-anak mereka yang tergolong hiperaktif. Antara lain, 1. Orang tua perlu menambah pengetahuan tentang gangguan-gangguan hiperaktif. Kedua, kenali kelebihan dan bakat anak. Ketiga, membantu anak dalam bersosialisasi. 4. Memberikan ruang gerak yang cukup bagi aktivitas anak untuk menyalurkan kelebihan energinya. Keenam, menerima keterbatasan anak. 7. Membangkitkan rasa percaya diri anak. Terus ke-8, latih anak-anak dapat mendisiplinkan diri sendiri dengan sistematis, konsisten, jelas, dan konsekuen. Selanjutnya, ada penanganan anak hiperaktif di taman kanak-kanak. Ketika
Penanganan anak hiperaktif melalui bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak dapat pula dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mulailah pelajaran dengan kegiatan yang menyalurkan energi, seperti gerak dan lagu. Tujuannya untuk mengurangi kelebihan energi khususnya pada anak yang hiperaktif. Kedua, tutuplah benda-benda yang menarik perhatian anak. Ketiga, gunakan warna cat yang lembut untuk kelas dan peralatan yang ada, serta hindari warna-warna yang mencolok. 4. Selalu menjelaskan kepada anak mengenai kegiatan yang akan dilakukan, meliputi jenis kegiatannya, hasil yang diharapkan, dan lama waktu yang dibutuhkan agar anak senantiasa mengingat tugasnya. Kelima, berilah label pada setiap tempat penyimpanan benda karena anak yang hiperaktif suka mengambil benda dan lupa mengembalikannya. Itu saja penjelasan dari materi kami. Kesimpulan yang dapat kami berikan tentang pendidikan anak hiperaktif ini adalah anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas atau disingkat GPPH atau Attention Deficit and Hyperactive Disorder. Hiperaktif dalam kepribadian seorang anak bukanlah merupakan suatu yang aneh. Tidak mengejutkan pula, bukan pula penyakit. Hanya saja hal itu terjadi karena adanya gangguan tingkah laku oleh faktor neurologis dalam kepribadian seorang anak. Boleh jadi juga disebabkan oleh suasana kehidupan keluarganya yang terkurung. Jarang bersentuhan dengan anak seusianya dan faktor lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.